Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat sore warahmatullahi Pak wabarakatuh. Okta, Eka. Luar biasa. Selamat Oke, sore Pak Ali. sore ini kita akan membuat sesuatu hal yang berbeda. Jadi ini adalah dari saya sendiri program untuk kawan-kawan dari guru penggerak Angkatan 4. Dasar dari obrolan ini adalah saya merasa bahwa guru-guru ini kan sudah sampai ke mau wisuda nih ya satu lagi mau wisuda istilahnya ya dapat sertifikat dan Ya, sebagainya, tapi saya melihat kayaknya ada karya-karya yang luar biasa yang perlu diabadikan, tapi tidak semua guru yang guru penggerak angkatan 4 ini menulis juga. Jadi sayang sekali karena dasar kemarin dari Loka Karya yang ketujuh pameran itu saya melihat saya keliling itu banyak sekali Pak Okta yang luar biasa, termasuk Pak Okta, kawan-kawan yang sudah menulis buku karya-karya media pembelajaran yang mereka ciptakan, dan ini sangat sayang sekali untuk tidak diabadikan. Makanya saya punya ide dan saya tawarkan kepada kawan-kawan nanti secara bergilir saya ingin ngobrol sama kawan-kawan untuk mengabadikan program. Termasuk dari Pak Okta, kemarin saya juga satu ini ya, satu ruangan juga dari timnya Pak Okta. Dia juga ya, menjabarkan programnya yang mana programnya sangat saya kira berdampak sekali sama siswa, sama lingkungan sekitar yang menggunakan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Ya, nanti akan diperkenalkan oleh Pak Okta bagaimana programnya. Tapi sebelumnya silakan Pak Okta memperkenalkan diri dari mana gitu ya. Silakan Pak Okta. terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka Pranograha, perkenalkan saya guru di SMP Negeri 40 Palembang. Saat ini saya mengajar sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan mengampu kelas 9, Pak Ali. Sementara Oke. itu, selain itu saya juga adalah pembina OSIS sementara ini. Wis mantap. Ya, jadi Pak Okta ini adalah guru Kejaskes ya Pak Okta ya. Dan juga Ya pembina Pak Ali. OSIS. Paling tidak ini nanti akan kita serap semua ilmunya dari kepemimpinan, bagaimana membina siswa, dan terlebih kemarin mungkin Pak Okta bisa cerita ya. Mungkin saya juga sudah pernah dengar, tapi mungkin juga hari ini perlu sekiranya untuk dijabarkan programnya apa sih Pak Okta yang diunggulkan dari program guru penggerak yang kemarin. Mungkin tapi Ya, sebelumnya Pak Okta bisa cerita nggak? Ada nggak sih perubahan atau mungkin apa sih yang dirasakan setelah bergabung sama guru penggerak sebelum dan sesudahnya? ya sangat dirasakan ya Pak Ali. Ternyata kita yang kita lakukan selama ini yang tadinya hanya sekedar mengajar kepada siswa, rupanya tidak cukup mengajar. Yang kita butuhkan dan anak-anak butuhkan itu sebenarnya mendidik, menanamkan karakter kepada anak-anak tersebut agar mereka benar-benar uh, mendapatkan suatu pendidikan yang Hmm. bisa dirasakan sepanjang hidupnya, bukan hanya sekadar lulus, dapat ijazah dan pulang atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi mereka juga harus ada kesan tersendiri di sekolah Hmm. itu saya melakukan apa, belajar apa di sekolah. Gitu. Ingin saya tanamkan di sekolah Jadi menurut Pak pada Okta ada anak-anak. perbedaan ya antara mendidik dan Iya, mengajar ya. betul kali. Karena kata Ki Hajar Dewantara itu kan mengajar itu seperti petani kita ini kan Hmm. harus merawat tanaman tersebut, tumbuh kembangnya seperti apa, kita sediakan lahan yang baik supaya tanaman itu tumbuh dengan subur, dengan menghasilkan buah yang istilahnya yang diinginkan, dan kita jaga dari hama-hama ataupun gangguan-gangguan dalam proses pembelajarannya, misalkan kan seperti itu Pak. Tapi benar ya, konsep Ki Hajar Dewantara itu juga saya rasakan sendiri bahwa ini terminologi untuk dikaitkan kepada petani itu saya kira juga sangat pas sekali ya. Dan itu juga mungkin dirasakan oleh Pak Okta sendiri. Paling tidak menggerakkan kita untuk berbuat lebih gitu ya. Oke Pak Okta, ini sangat menarik sekali bahwa
paling tidak kita sudah ada konsep perubahan yang selama ini kita hanya mengajar, ya, datang, duduk, pulang, datang, duduk, pulang, terus menunggu pensiun gitu ya. Tapi ternyata sekarang mungkin Pak Okta yang masih relatif muda sudah ada konsep untuk apa ya, tidak hanya mengajar deh, pokoknya mendidik gitu ya. Iya. Kemarin programnya gimana Pak Okta? Mungkin bisa cerita untuk kawan-kawan sini. Terima kasih Pak Ali. Ya, ini sebenarnya program ini saya pernah ingin cobakan di inovasi pendidikan. Waktu itu hanya mungkin programnya belum terlalu jelas dan atau bisa dikatakan belum matang. Jadi dalam segi penulisan dan pengusulan itu saya gagal istilahnya Oh gitu di ya. pemberkasan. Tapi ternyata setelah ikut guru penggerak, nah seperti qadarullah nih Pak Ali ya. Berarti Diberikan sebelumnya sudah ada ruang, ini ya, sudah ada programnya. sudah ya. Ya, Oh, sudah ada programnya. Saya berikan waktu itu namanya adalah sedekah dengan sampah. Nah, dengan seperti itu orang kayaknya kurang menarik, seolah-olah mengurangi nilai sedekah apa marwah sedekah itu seolah-olah jadi jelek dengan sampah. Jadi saya rubahlah menjadi programnya itu sawama, Sawama, sampah oke. tanggung jawab bersama. Sampah tanggung jawab bersama. Itulah Bagus ya. sampahnya. Sawama itu yaitu dengan cara mengumpulkan ataupun mengelola sampah-sampah yang ada di sekolah. Nah, terutama sampah yang produktif Pak Ali ya, yang bisa kita manfaatkan seperti barang-barang kertas, botol-botol minuman yang tidak terpakai itu kan bisa kita manfaatkan. Tapi saya di sini mengambilnya bukan didaur ulang ataupun dimanfaatkan sebagai tempat-tempat misalkan pot ataupun tanaman sebagai ekobrik seperti itu kalau orang kawan-kawan yang lain ya. Tapi saya mengambilnya yaitu memanfaatkan dari segi ekonomisnya, Pak. Jadi Oh. sampah-sampah tersebut kami kumpulkan, Hmm. melalui program OSIS. Saya kumpulkan dengan anak-anak ketua OSIS, sosialisasi. Nah, akhirnya mereka pun setuju. Dari sedikit demi sedikit, saya uji coba. Kemarin mengumpulkan kurang lebih beberapa kilo sampah, itu ada hampir 50 kilo sampah yang berupa kardus dan botol minuman. Jadi dapatlah uang sekitar berapa ratus ribu. Nah, yang pada saat itu bertepatan dengan kelangkaan minyak goreng. Nah, itu kan Oke. bertepatan kelangkaan minyak goreng. Nah, tadinya mau saya, nah hasil sawama jilid 2-nya, nah tadi kan sampah sudah terkondusif Pak ya, sudah terkoordinir. Nah, sawama berikutnya adalah sedekah tanggung jawab bersama. Wah, Jadi mantap. hasil sampah yang dikumpulkan tadi Pak Ali, kami jual. Kami jual, dan uang yang tadi terkumpul dari penjualan sampah tadi, kami belikan berupa beras dan minyak goreng. Jadi kami waktu itu bisa membantu warga sekolah, terutama kemarin kami uji cobakan ke yaitu office boy dan apa namanya lingkungan sekolah yang kami anggap bisa disalurkan gitu, yang tepat. Oke, sebelum kita membahas jauh ke sana, kira-kira kenapa sih Pak Okta punya ini ya, punya ide yang bisa menggerakkan seperti itu? Apakah ada dasar permasalahan di sekolah sehingga timbul ide seperti itu? Ataukah memang ada motif lain? Gimana Pak Okta? Ya, sebenarnya anak-anak ini kan biasanya kita gerakkan untuk berbagi. Misalkan setiap Jumat itu kadang mereka ini merasa sayang dengan uang jajannya. Kalau misalkan menyisihkan dengan uang jajan itu Uang mereka jajannya merasa terbatas ya?
Nah, nanti saya terbatas. Ada juga yang bahkan tidak punya uang jajan gitu kan. Hmm. Tapi saya ingin anak-anak ini punya rasa berbagi kepada teman-teman atau sesama yang mungkin kurang beruntung dari mereka gitu kan. Nah, jadi saya punya kemampuan atau punya sampah produktif berupa kardus kah atau buku-buku bekas kah yang bisa disumbangkan ke sekolah dan hasilnya nanti itu bisa dijual melalui pengelolaan bank sekolah, bank sampah sekolah ini nanti disalurkan bisa juga nanti kepada mereka itu sendiri dan juga Hmm. kepada orang lain. Nah, selain Berarti mereka juga motifnya gini bisa, ya. Jadi Pak Okta ingin membangkitkan rasa ya, sosial yang tinggi di lingkungan OSIS dan juga nah, sedekah, tetapi juga tidak membebankan uang ini untuk dari mereka, ya, dari siswa ya. iya, Tapi program ini juga harus jalan, gitu ya. Malah iya, dampaknya tadi dikatakan malah bisa kembali ke mereka, gitu ya. iya. Berarti kardus sama buku-buku bekas ini diambil dari orang tua ataukah memang dari sekolah atau gimana Pak? Nah, awalnya Pak Ali ya, awalnya karena kami ingin mengendalikan atau mengelola sampah yang ada di sekolah. Nah, rupanya sampah yang ada di sekolah rupanya sudah kondusif Pak Ali ya, dengan Hmm. dibantu dengan gerakan siswa dan OSIS ini sampah-sampah sudah terkendali dan kalau kami ambil pungut semuanya akan menimbulkan kecemburuan dari OB tersebut. Nah, Oh gitu ternyata ya. OB kami juga mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan seperti botol juga bisa dijual. Nah, akhirnya kami kembali lagi karena ingin menanamkan rasa berbagi tadi. Boleh nak kalian kalau punya buku bekas, kardus bekas, tapi saya ingatkan jangan sampai keliling kampung mungut barang bekas. Cukup Ya. barang yang ada di rumah yang kira-kira tidak terpakai, misalkan botol minyak punya ibu yang tidak dipakai lagi, kardus-kardus bekas apa yang ada di rumah, buku-buku bekas, itu bisa dibawa, kita sumbangkan sekolah, nanti hasilnya kita bagikan dengan teman-teman kalian atau warga sekolah yang memang membutuhkan. Nanti kalau keliling malah dibuat ini ya kayak pemulung ya. Nah, nanti Gitu ya. viral, seolah-olah viral. Sekolah menyuruh anak memulung dan mana. Ternyata orang tua juga mendukung kali. Oh mendukung ya. Ya, setelah itu mendukung orang tua. Tadinya ada banyak pertanyaan, Hmm. kenapa sih anak saya suruh bawa sampah? Setelah dijelaskan, oh ternyata dampaknya ini dari hasil uji coba itu foto-foto kami share kepada ya, komunitas itu kelas ini yang sudah dibagikan. Nah, rupanya ya antusias bahkan tapi ada juga yang mungkin belum belum ya, tapi saya katakan ini cukup berhasil dari 1.000 siswa yang ada di SMP 40 mungkin yang belum berpartisipasi hanya beberapa orang saja karena mungkin eh, mungkin di rumahnya juga memang tidak ada barang bekas Ya. seperti itu karena tadi yang memang keterbatasan ekonomi kan Pak Ali. Tapi paling tidak memang begini Pak Ota. Paling tidak beberapa orang dari OSIS sendiri sudah memberikan contoh untuk bergerak ya. Nah, Ya, paling tidak betul. kalau orang melihat ini dampaknya bagus deh, bisa dirasakan banyak orang dan memang hasil dari penjualan itu juga dibagi sama OB sama teman-teman yang lain yang kurang mampu. Saya kira itu dampaknya sangat bagus sekali karena memang sebuah pergerakan, sebuah perjuangan itu kadang memang ada yang pro dan ada yang kontra. Saya kira orang yang pro itu memang mereka yang sudah merasakan, yang belum saya kira ya memang yang belum merasakan. Ya, banyak sekali mungkin tantangannya ya. Terus begini Pak Uta, hasil penjualan itu mereka yang memang yang mengurusi OSIS sendiri ya. Ya, kami ada tim Hmm. OSIS, kemudian ada dari perwakilan kelas kan dari Hmm. perwakilan kelas mengumpulkan sudah dikumpulkan dijadikan diikat itu Pak Ali nanti perwakilan kelas itu setor ke di bank pengelolaan sampah yang nerimanya nanti Hmm. OSIS. Saya bekerja sama dengan OSIS dan ada beberapa guru yang saya libatkan. Berarti ada bank Tapi sampah ya, dengan pengelolaan sampah ya. sepengetahuan wali kelas masing-masing. Hmm.
tadinya wali kelas tuh, kenapa nih kelas ini kok banyak kardus, banyak buku? Hmm. Apa itu kantong-kantong? Pak, ini ternyata program ini Ibu Guru. Oh ya bagus, silakan. Ada wali kelasnya konfirmasi saya, oh ya memang saya yang menerapkan. Nah, rupanya ya oke, berjalan. Tapi sayang Pak Alia, sangat disayangkan beberapa bulan terakhir ini harga jual dari sampah kertas ini agak menurun Pak Ali. Oh. Kami sedikit agak belum berproduksi, arti dalam kata belum melanjutkan menjual lagi hasil dari sawamani. Tapi takutnya nanti dengan sampah yang begitu banyak, tapi hasilnya tidak bisa mencukupi atau dibagikan kepada masyarakat yang lebih luas. Tapi saya Oh. juga sudah dapat teguran dari rekan saya mengingatkan sebenarnya program kita ini apa tujuannya? Apakah program kita ini mau mencari keuntungan atau memang kita memang menanamkan nilai berbagi? Kalau memang kita menanamkan nilai berbagi kepada anak-anak, ya sudah berapapun harga jualnya kita jual dan kita berikan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan produksi lagi, memanggil dari Tengkulak itu untuk datang ke sekolah kami ngambil sampah-sampah yang bisa nanti dijual Pak Ali. Baik. Menarik sekali ya Pak Ota, karena memang betul tadi ya, tujuannya apa ya? Kalau tujuannya hanya mungkin mengumpulkan sampah terus dijual lagi, saya kira berapapun memang benar kita daripada numpuk di sekolah ya, nanti dikira apa itu penampungan sampah itu. Gini Pak Ota, Iya. kemarin saya juga sharing ya, ada seorang tamu juga yang datang rombongan dari saya lupa ya dari sekolah mana ke Paramount School, karena memang kebetulan SPK kami adalah sekolah penggerak. Beliau juga sharing masalah sampah dan itu sangat berkembang sekali. Mungkin perbedaannya begini, kalau Pak Okta mungkin mengumpulkan sampah terus menjualnya dan hasil penjualan bisa dibuat kegiatan sosial. Mereka mengumpulkan memang botol, kertas untuk dibuat inovasi. Misalnya botol ya, botol itu mereka gunting sendiri, terus mereka press sendiri, terus mereka jual. Itu ternyata harganya beda Pak Okta. Jadi mereka tuh proses sedikit mereka ini ya antar guru mereka ada sebuah tim ya ada sebuah tim memang pengelolaan sampah itu dari botol-botol yang dikumpulkan itu mereka press sendiri terus mereka tutup botolnya aja mereka gunting kumpulkan khusus untuk botol khusus untuk yang badan botol dan sebagainya itu ternyata per kilonya lumayan bagus kan lumayan harganya lumayan beda daripada kita ngumpulin terus mereka jual lagi. Terus ada beberapa mereka nunjukin sebuah karya-karya dari bahan botol-botol bekas dan mereka tempel di sekolah-sekolah mereka warna-warni itu juga bagus. Tapi dari Pak Oto sendiri ada timnya nggak dari guru-guru ya? Guru ada beberapa dari yang saya libatkan terutama ya guru PJOK ya Pak ya. Karena mungkin kita untuk membuat tim itu harus seide, sejalan Benar. dengan pemikiran kita. Nah, ada kemudian rekan guru penggerak juga dan ada beberapa rekan guru dari bidang studi lain. Dan kepala sekolah pun mendukung karena program ini waktu sosialisasi dan penyerahan bantuan ini melalui kepala sekolah. Nah, itu yang penting Pak Uta. Ya, jadi kepala sekolah memang harus mendukung program kita. Kadang kita punya program, misalnya kita sharing sama kawan-kawan guru penggerak juga ya, karena juga gak didukung oleh kepala sekolah, padahal programnya bagus gitu. Nah, ya, jadi ya saya nggak tahu apakah motifnya nggak mendukung atau enggak itu saya juga nggak tahu. Tapi kebanyakan mereka saya kira banyak mendukung sekali dari kepala sekolah karena memang kalau kita punya program bagus, dampaknya itu bukan untuk kita aja, tapi adalah Ya, orang akan tanya kamu dari sekolah mana sih, ya akan tanya oh programnya dari sekolah ini pasti kepala sekolahnya juga akan dapat nama dan sebagainya. Terus selama ini gini nggak Pak Okta ada sebuah ide misalnya untuk mendirikan koperasi untuk pengelolaan dana itu atau gimana untuk dana itu apakah hanya dikumpulkan dari bendahara terus nanti akan dibelikan misalnya sebagai bahan pokok disalurkan kembali atau gimana konsepnya Pak? ya awalnya konsepnya tadi dari
kelas ini. Oh, kelas ini mengumpulkan sekian, kami catat. Cuma rupanya dengan tim yang mungkin belum berjalan dengan baik, akhirnya keteteran ini sudah akhirnya kumpulkan saja berapa yang ada kita jual gitu. Padahal awalnya seandainya dari kelas 7 ini terkumpul sekian, nanti kami umumkan di upacara. Rencananya gitu. Jadi kelas sekian pengumpul sampah dan menyumbangkan dengan nilai sekian dan hasilnya sekian. Jadi motivasi tersendiri kelas lain agar berlomba-lomba berbagi gitu Pak dari melalui barang bekasnya tadi, ya, karena hasilnya juga bisa dirasakan oleh warga yang lain gitu kan. Oke. Oke, Ada semacam mudah-mudahan gini ke nggak Pak? depan, Ada semacam program untuk apresiasi kelas itu misalnya kelas ini sering ngumpulin deh dikasih penghargaan atau apa, ada nggak? nah, itu awalnya seperti itu Pak. Ya saya katakan tadi karena apa namanya tidak tercover untuk apa namanya menulisnya, jadi ya sudah itu kita nantikan saja. Yang penting sampahnya tetap terkumpul, berbaginya tetap jalan. Tapi untuk rewardnya mungkin bisa next time lah. Iya, itu perlu juga Pak Ota Dengan untuk apa di apa usulkan ke kepala sekolah ya. Jadi misalnya kelas yang paling peduli untuk bulan ini, ya, untuk tahun ini, iya, itu kita buat sertifikat, terus tanda tangan kepala sekolah bisa ditempel di kelas, nah, kan? Jadi semakin banyak sertifikat yang diterima, pasti ini kelas yang paling peduli, gitu kan? Jadi mereka selain bisa merasakan, oh uang yang saya sumbangkan atau mungkin sampah yang saya sumbangkan ternyata bisa dirasakan orang lain dengan bukti dengan adanya sertifikat itu. Mungkin salah satu. Itulah pentingnya Pak Okta untuk bentuk sebuah tim. ah, ya, terima kasih itu Pak Ali. Ide yang bagus itu Pak Ali. Iya, mungkin juga ada namanya teacher of the year, teacher of the month itu ya. Jadi mungkin memang perlu kita bentuk sebuah tim ya. Tidak hanya mungkin perlulah cuma 4 guru atau siapa ngomong secara pribadi bagaimana untuk mengembangkan. Karena memang kalau kita hanya bergerak sendiri satu cuma 2 orang itu pasti mereka ada apa ya? Ada kayak ngomong-ngomong negatif gitu ya. Sok-sok gini. Memang seperti itu tantangannya ya. Jadi untuk ke depan gimana Pak Okta untuk programnya ini? Ya, insya Allah kita lanjutkan. Nah, saya juga butuh dukungan dan informasi dari Pak Ali mengenai rekan tadi yang mengelola sampah. Saya boleh itu nanti Oh iya, dapat silakan. idenya bagaimana, nanti siapa tahu ada pengepul sampah yang Ya, bisa datang sekolah kami juga yang bisa bekerja sama nanti beliau kan. Oke. itu saya dengar itu sudah ke tingkat provinsi Pak Uta. Jadi Hmm. sebagai sebuah rujukan, sekolah SMP juga sebagai rujukan untuk Adiwiyata ya, sekolah Adiwiyata. Hmm. Dan itu sangat mendukung sekali kepala sekolahnya, bahkan dibentuk sebuah tim. Nanti boleh misalnya Pak Uta punya ide untuk mengembangkan, bisa berkunjung ke sana atau mungkin juga bisa diundang ke sekolah untuk mengasih materi untuk tim OSIS. Itu sangat perlu sekali karena memang kemarin kita Ya. undang di Paramount dan anak-anak juga dilatih bagaimana menggunting botolnya bisa bernilai, bagaimana mengepres Hmm. botolnya, bagaimana terus kertas ini agar dibuat lebih menarik bagaimana. Terus juga mereka mengajarkan juga membuat pupuk kompos ya, pupuk kompos dan bisa Hmm. dijual satu Hmm. apa bungkusnya tuh saya ingat mungkin 15.000 ya, itu lumayan ya, itu bisa nanti bisa dikolaborasikan sama orang tua atau mungkin guru misalnya, produksi ini nanti dijual untuk kepentingan OSIS, masuk kas OSIS misalnya yang untuk pupuk gitu ya. Ya. Saya kira itu bisa berkembang dan dampaknya saya kira lebih luas untuk guru-guru yang lain gitu. Untuk kasnya sekarang sudah kumpul berapa nih dari penjualan sampah? Kalau kasnya kemarin langsung habis terjual dan habis dibagikan Pak. Kalau untuk yang Oh, periode ini masih berupa barang, belum ada dijual ini nggak lagi Pak Uta? karena Kalau di OSIS sendiri ada ini ya, ada seksi khusus untuk penanganan ini ya. Seksi apa namanya?
seksi peduli lingkungan. Oh, ada seksi peduli lingkungan ya. Ya. Ada berapa seksi Pak Uta di OSIS? Ada berapa ya? Ada kurang lebih 10, Pak. Oh, 10 tiap seksi ada 2 orang. Bidang olahraga. Ada 10 bidang, Pak. Bidang. Oh, 10 bidang. Jadi, yang ya 10 bidang. Setiap bidang ada berapa siswa masuk pengurus? Satu bidang, 2. 2 ya. Setiap bidang 2. Dan jalan semua ya mereka ya? Iya, jalan. Terus luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Uta untuk berbaginya untuk pada sore hari ini. Luar biasa. Dan ini saya kira perlu kita contoh ya. Jarang sekali kalau seorang guru itu peduli atas sampah, dan ini sangat beresiko. Resikonya dicap negatif sama orang tua, tapi setelah merasakan, kita tadi sudah mendengar, setelah merasakan dampaknya ini sangat bagus, untuk lingkungan sekitar juga bagus, untuk persepsi sekolah dan juga guru, dan akhirnya semuanya juga berdampak dan dirasakan oleh semua orang ya, atas kepengurusan OSIS, dan juga sekolah juga kena nama. Inilah yang perlu kita harapkan kawan-kawan semua, khususnya guru penggerak. Jadi paling tidak kita setelah menerima banyak pelajaran bagaimana cara bergerak yang lebih baik ya, berdampak sama siswa, berdampak sama guru, dan inilah yang perlu kita contoh dari Pak Eka Okta, dan ini semoga menjadi inspirasi dari untuk guru-guru lain, untuk rekan-rekan lain semua. Terima kasih Pak Okta. Luar biasa, lanjutkan pergerakannya. Terima kasih. Ya, tetap bergerak. Salam guru penggerak angkatan 4. Salam Indonesia maju. Oke, luar biasa. Terima kasih para pemirsa semua. Semoga terinspirasi dari programnya Pak Eka Okta. Nanti boleh ya dihubungi hubungi beliau, misalnya punya inspirasi atau mungkin terinspirasi dari pergerakan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama Pak Ali.